kemudian juga di Sumatera Barat gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar, patah gitu loh. Jadi hanya asumsi-asumsi saja. Narasi-narasi, kecurigaan, oh kami ini kalah karena Pak Presiden nunjuk pejabatnya di sana. Tapi ternyata terbukti seperti itu, tidak ada. Dan kebetulan juga di luar negeri juga nggak ada pejabat ya. Di luar negeri juga nggak ada pejabat, nggak ada PJ gitu. Ya, nggak ada bansos, nggak ada PJ, ya tetap aja juga menang 02-nya gitu loh. Jadi ini ya kita pikir ya yang harus kita pahami, jangan sampai ada lagi narasi-narasi yang menyudutkan Pak Presiden ya tentang adanya PJ, ada bansos. Nah soal bansos mungkin besok akan lebih jelas dan PJ juga nggak akan jelas. Nanti akan jelas sesi 2. Kita akan jelaskan lagi itu ya. Jadi itulah mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Sedikit saya koreksi tadi ucapannya Pak Bambang Wijayanto ya. Di mana ada PJ-PJ itu Pak Jokowi datang kampanye. Ya. Setahu saya sampai hari ini Presiden Jokowi tidak pernah melakukan kampanye apapun dalam pemilu kemarin. Jadi itu dikoreksi ya, jangan nanti jadi fitnah begitu. Pertama saya ucapkan mudah-mudahan cepat jadi Jaksa Agung. Yusril, mudah-mudahan jadi Jaksa Agung. Oke. Kalau kemarin saya mengatakan kita menang 20-0. Kenapa? Salah satu inti gugatannya kan tentang Sirekap. Dia bilang Sirekap itu alat curang. Kita udah patahkan karena ternyata putusan final itu bukan berdasarkan Sirekap tapi suara berdasarkan manual dan berjenjang. Jadi patah sudah satu bagian dari surat permohonan yaitu tentang Sirekap 20-0. Sekarang tambah lagi 10-0 hari ini jadi 30-0. Kenapa? Dari tadi yang dibahas adalah tentang nepotisme, TSM, dan keterlibatan Jokowi. Saya mau kasih tahu, Hotman ini walaupun tampaknya kayak rockstar, kemarin waktu Hakim yang mulia Arief membahas cincin saya langsung viral di mana-mana. Tapi Anda lupa, saya ini sudah 38 tahun pengacara. Dan 20 tahun di kantor raksasa dunia, 4 tahun di Australia dengan 700 pengacara bule. Apa yang saya pelajari? Tidak mungkin pengadilan menyatakan seseorang melanggar hukum kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut. Permohonannya ini kan selalu menyalahkan Jokowi, termasuk mengenai bansos dan PJ, juga menyalahkan Menteri Dalam Negeri. Tapi Jokowi dan Menteri Dalam Negeri bukan pihak dalam perkara ini. Jadi bagaimana mungkin nanti Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Jokowi melanggar hukum, melakukan kejahatan, dan juga Mendagri, ya nggak mungkin. Kalau ini dalam perkara perdata istilahnya itu bahasa Bataknya, bahasa Belanda, niet on van klik, gugatan tidak dapat diterima. Jadi makanya saya bilang sudah 30-0. Ditambah lagi 5-0 lagi 35-0. Aceh 24 kepala daerah, 23 PJ kalah. Ternyata kalah 02. Di Jakarta hampir berimbang. Kurang apalagi dekatnya sama pusat kekuasaan, tapi hampir berimbang 01 dan 02. Jadi sekali lagi hari ini 35-0. Nanti kalau nanti sore mengenai bansos mungkin akan genap 50-0. Itulah. Dan sekali lagi kita berharap teman kita ini cepat jadi Jaksa Agung. Begini, saya nulis buku mengenai deponering. Saya bikin penelitian. Dan status Bambang itu sampai hari ini masih tersangka. Dan saya punya bukti, seminggu sebelum kampanye, Jokowi sudah tidak kampanye. Saya punya bukti itu. Jadi itu adalah tuduhan, fitnah, cercaan, dan lain sebagainya. Selebihnya sudah dikatakan oleh Pak Otto, sama nama saya, tapi dia lebih pintar. Pak itu bahwa memang semua bisa dipatahkan. Sekian, terima kasih. Kita tetap bersahabat, tapi harus itu dulu. Kita tetap bersahabat. Ini dulu, walaupun udah 35-0 nggak apa-apa. Ya bikin dulu, nggak apa-apa. Biar aja dia di sini. Oh jangan dong. Nanti baru kok sambutan itu. Jadi terima kasih rekan-rekan wartawan.
Jadi semua sudah disampaikan oleh Prof. Yusril, Prof. Otto, Bang Hotman kata Refli Hotman. Si Bambang berubah nama ibu gua ngasih gua Hotman. Jadi semuanya akan kita tindak lanjuti semua dalam pemeriksaan saksi berikutnya. Yang akan lebih seru nanti pemeriksaan saksi mengenai bansos, mengenai PJ dan sebagainya, itu akan lebih seru lagi sore nanti. Sampai kita tunggu iklan selanjutnya. Silakan Pak Refri. Nanti pembuka-buka.